Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membuka di webnya National Geographic Indonesia sebagai suatu web resmi dari keadaan geografi Indonesia, yaitu ditulis pada Rabu 15 Februari 2023 jam 11.00 WIB, jam 11 siang sepertinya. Di sini ada sebuah thumbnail yang berjudul bahasa Arab ya, ulama bahasa Indonesia. Ya, bahasa Jawa dari Jawa Tengah itu kan Wali Sanga. Kalau dibawa ke Jawa Timur kan jadi Songo. Itu dia perbedaan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau dibawa ke Jawa Tengah, Wali Songo itu seperti Sunan Kalijaga. Ya kalau ke Jawa Timur Kalijogo. Tapi karena beliau hidup di Jawa Tengah, dipanggilnya Jawa Kalijaga. Baju Mas ya. Bapaknya seorang adipati, ibunya cucu kalau nggak salah dari Syekh Subakir kalau tidak salah. Nih di sini judul sebuah manuskrip Wali Songo utusan Utsmani, karena mereka hidup semasa dengan penguasa Utsmani namanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Lika-liku ya, tentang kebenaran sejarah penyebaran di Jawa oleh yang disebut oleh Jawa Tengah sebagai Wali Sanga. Selama ini secara rasional kita cenderung mengarah kepada perspektif atau pemikiran barat yang membuat arahnya jadi terwesternisasi atau tercampur-campur. Kuatnya akar historiografi kolonial yaitu mereka membelokkan sejarah. Itulah Snook dan Vandenberg. Melemahkan isu tentang kebenaran adanya utusan mulia dari Utsmani bernama Wali Sanga. Jadi melemahkan dia Belanda. Makanya Belanda ini selalu merusak ya. Belanda semuanya 350 tahun kita dirusak terus sejarah kita ini. Makanya kita bangkit mereka-mereka tersebut, yaitu kemarin kan tahun 2023 ini. Bahkan di sini disebutkan nih ada tanda biru, garis biru. Bahwasanya Wali Songo itu adanya andil Utsmani dalam proses Islamisasi di Jawa. Jadi Turki. Makanya Turki itu sangat cinta sekali pada Indonesia ini. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Alim Ibnu Battutah, seorang ilmuwan namanya Ibnu Battutah. Beliau ini dikatakan oleh ulama sunnah sebagai ya suka berkeliling, mengembara mencari jejak-jejak digital, jejak-jejak masa lalu. Dan ini boleh. Kata Allah SWT, famshu fil ardi wa manakibiha, berjalanlah kamu di atas bumi dan penjuru-penjurunya. Bahwa persiapan untuk menolak kepasifan masyarakat Muslim Jawa, upaya itu diawali dengan perekrutan anggota tim Wali Sanga yang diambil dari beberapa provinsi di bawah kekuasaan Utsmaniyah. Dalam pendapat beberapa sejarah, bahwasanya As-Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullahu ta'ala rahmatul abrar telah banyak memikirkan tentang kondisi masyarakat Muslim Jawa yang sangat pasif imbuhnya. Jadi Sultan Muhammad Fatih itu juga hubungan kuat dengan orang-orang Nusantara. Sehingga kita kalau dikatakan berhak, ya sangat berhak kita untuk membahas beliau. Kan keluarga dan kita. Itulah. Ya. Jadi jangan orang Belanda itu yang menghilangkan, memutuskan kekeluargaannya itu. Sultan Muhammad Fatih berniat untuk menolong masyarakat Jawa dengan membentuk tim dakwah yang dikelola oleh bangsa kita dengan silah Wali Sanga versi Jawa Tengah dan Wali Songo dengan versi Jawa Timur. Mereka dipersiapkan untuk menghadapi masyarakat Jawa yang memiliki persoalan yang kompleks.
Wali Sanga yang diutus bukan hanya sebagai ahli agama saja, melainkan juga dalam ahli politik. Nah itu tadi seperti yang tercantum bawah ini. Sehingga mereka diharapkan bisa mengenalkan nilai agama seluruh dunia dalam konteks sebagai salah satu, termasuk sains juga dalam sesuatu kesatuan yang tidak akan bisa terpisahkan. Dengan panduan ilmu agama dan ilmu sains serta ilmu politik, Wali Sangka maksudnya ini punya suatu hal yang sangat besar untuk dapat mengenalkan agama yang diturunkan Allah kepada Rasulullah, tidak hanya secara tekstual, melainkan juga secara konseptual. Ya, para ulama salaf itu memang kualikan tekstual, kemudian dilanjutkan oleh mereka dengan secara konseptual. Karena orang Jawa itu ya perlu juga kontekstual. Semua kisah ini kabarnya dituliskan di dalam kitab Al-Kanzul Ulum, Kanzul Hum. Ulama sebagian menyebutnya kitabnya namanya Kanzul Hum, yang ditulis oleh Imam Ibn Battutah, diakui para ulama sejarah. Karena sejarah itu dia tidak dipandang dengan segi apapun, tapi dipandang secara literatur, secara geografis, secara sosialis. Tidak dipandang mau dia ini dari mana, mau dia ini apa, tidak dipandang. Yang penting dia punya nggak jejak rekam pernah menjurui itu lah, mengelingi, punya nggak. Soalnya sejarah, kebanyakan ulama salaf dari sejarah itu karena mereka sering mengunjungi. Kalau orang cuma diem aja mengenai sejarah ya jelas palsu kabeh, mungkin palsu semua itu. Orang yang asli dulu kalau kita lihat itu mereka sering mengembara. Makanya itu mereka melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah dalam Quran dan dalam hadis. Digubah oleh Ibn Battutah tanpa diketahui apakah itu benar-benar ada dalam mengisahkan kisah perekrutan Wali Sanga sebagai ketua Utsman. Ya ada. Kata ya disimpan oleh Sultan terakhir, namanya Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid itu beliau punya di Turki, punya penyimpanan kitab-kitab kuno, manuskrip. Sehingga biar terhilang sejarah ini dari kita, dari orang-orang Islam Turki dan semua umat Islam dunia, termasuk karena saat itu tidak bisa menyelamatkan siapapun. Ya setelah terjadi perang dunia kedua, maka secara cepat tentu kalah khilafah itu kan, sehingga Daulah Utsmaniyah mengambil keputusan untuk menyelamatkan seluruh manuskrip sejarah, disimpan ke sebuah tempat yang tidak diketahui oleh penjajah, musuh Islam, musuh Allah SWT, musuh agama, musuh apapun itu, agar mereka tidak mampu, agar mereka tidak bisa mengubah sejarah. Dan terbukti mereka tidak bisa mengubah sejarah Turki sampai sekarang. Bahkan orang yang paling terlaknat di antara mereka pun, Mustafa Kemal terkutuk, itu dia tidak bisa merubah sejarah yang telah membuktikan. Makanya Nabi SAW itu selalu mengatakan apa? Coba lihat Nabi Muhammad SAW selalu berhukum pada tarikh, berhukum pada kenyataan. Karena kalau kita berlawanan dengan kenyataan, ya apa kenyataan? Ya sejarah itu ya kenyataan. Sehingga kalau ada orang mau melawan mereka ini kenyataan, mau melawan sejarah, dia tidak bisa mampu. Karena orang yang melawan kenyataan itu biasanya kan kalah. Bukti Belanda ingin menghapuskan sejarah Indonesia, ingin apa? Tidak akan berhasil. 350 tahun tambah lagi 3,5 tahun, 3,5 tahun, 355 tahun. Mereka tidak bisa mengubah apa-apa. Kerja sedikit. Yang ada hanyalah klaim semata. Nanti halaman selanjutnya kita akan bahas besok. Nah, makanya itu kebanyakan klaim itu tidak akan mengubah fakta apa. Tapi kalau udah ada fakta dan ada manuskrip, makanya perlu ada manuskrip. Ya makanya kitab ulama itu manuskrip semuanya. Gak mungkin dari abad segini itu pasti dicatat lagi, karena perlu ada manuskrip. Bukan dicatat lagi, disimpan, lalu kemudian mereka akan mencatat ulang. Biasanya dicatat ulang itu ada tambahan di dalamnya. Nah, kita cari yang aslinya. Kalau nggak di Madinah, Mekah, ya di Turki juga banyak juga di sana. Ya itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.